Teman-teman, Allah itu ada. Kita masuk ke pembahasan ini dengan mengutip kata-kata dari Karl Marx atau yang kita kenal dengan Bapak Komunisme. Bukan Tuhan yang menciptakan manusia, tapi manusialah yang menciptakan Tuhan. Tuhan adalah khayalan manusia, kata Karl Marx. Sebegitu hebatnya khayalan manusia, akhirnya mereka percaya bahwa Tuhan itu ada. Itulah ringkasan sedikit pemikiran akan pendapat tentang manusia dan Tuhan menurut Karl Marx. Malah dia beraninya mengatakan bahwa agama itu hanya candu. Kalau itu yang dipikirannya Karl Marx, Tuhan itu gak ada bedanya dengan Superman, Batman, dan super-hero lainnya. Atau animasi film Doraemon film kah? Animasi kartun lainnya seperti Doraemon dan sebagainya, yang begitu terkesan, begitu jago di dunia animasi. Bahkan kalau kita mau membuktikan ada orang yang begitu terkesan dengan si manusia Krypton sampai akhirnya menjadikan dia sebagai idolanya. Bayangkan teman-teman, tokoh kartun dijadikan sebagai idola. Baik teman-teman, kita nggak usah dulu bahas pemikiran yang dibuat oleh Marxisme, si komunis, yang nggak bisa membuktiin kebenaran dari kata-katanya dan jauh dari kebenaran. Tapi yang membuat saya prihatin, yang membuat kita semua prihatin di era ini, gak banyak remaja yang makin peduli tentang agamanya dan makin gak percaya apa itu Tuhan. Oke, mari kita bahas pembuktian kebenaran bahwa Tuhan itu ada. Bahkan remaja kini dengan bangganya mengatakan, I don't believe in God, I'm atheist. Alhamdulillah. Oke, memang benar Tuhan itu tidak dapat kita indra, tidak dapat kita raba, ataupun tidak dapat kita lihat dengan panca indera kita. Tapi kalau Tuhan gak terindra, bukan berarti Tuhan itu gak ada. Bukan berarti dia itu hanya khayalan. Gak selamanya kita harus mengindra secara langsung untuk mengenal dan mengetahui kebenaran sesuatu. Banyak fakta yang dapat membuktikan hal ini. Baik kawan, untuk mengetahui dan percaya gravitasi bumi itu ada, kita gak perlu melihat atau meraba zatnya. Sepertilah ketika kita melihat benda jatuh ke bawah, pasti orang percaya bahwa kalau itu adalah gaya tarik bumi. Gaya tarik bumi itu ada, walaupun kita gak bisa meraba dan melihat zatnya. Begitu juga dengan virus, seperti virus corona yang kini muncul. Gak mesti kita harus melihat bentuknya, cukup kita merasakan bahwa badan kita sedang pusing, sakit, demam, hidung berlendir, atau semacamnya. Setelah kita melihat fakta tersebut, kita dapat membuktikan bahwa virus itu memang benar-benar ada. Seperti itulah Sang Pencipta. Untuk percaya bahwa Sang Pencipta itu ada, juga gak mesti kita harus mengindra zatnya. Jika ada Sang Pencipta, pasti ada ciptaan. Jika ada makhluknya, pasti ada yang menciptakan atau Al-Khaliq. Sangat sederhana, sangat sesimpel itu. Ya, kita perhatikan dengan sesama atau sekeliling kita.
ada keteraturan yang luar biasa terdapat dalam diri kita. Kita nggak usah kesana kemari untuk menentukan bahwa Tuhan itu ada. Kita nggak usah menjadi sang pencari Tuhan. Kita cukup melihat di sekeliling kita atau bahkan di diri kita sendiri untuk menentukan bahwa Tuhan itu ada. Setelah kita mencari tahu, disitulah kita yakin bahwa Allah itu benar-benar ada. Jika ada ciptaan yang serba kekurangan, pasti ada sang pencipta yang maha benar. Oke teman-teman, di video tadi saya sengaja tidak menampakkan diri. Iya, menampakkan diri ya. Jadi kita dapat melihat tadi bahwa pasti kalian percayakan bahwa ada yang berbicara, ada orang yang berbicara, dan kalian yakin bahwa dia itu berwujud, bukan setan toh. Dan kita coba perhatikan dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang mengatakan bahwa yang Allah itu menciptakan makhluknya dengan sebaik-baiknya, dan begitu penciptaan Allah sangat terbaik. Dan kita perhatikan dalam Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 17, Allah mengatakan, afala yansuruna illa ibli kaifa khuliqat. Maka apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana unta ketika diciptakan? Jadi teman-teman, mungkin Allah itu tidak berwujud, tapi bisa kita rasakan, bisa kita yakini keberadaannya. Seperti ketika kita menghirup oksigen. Oksigen itu tidak kelihatan, tapi bisa kita yakini bahwa oksigen itu ada. Seperti juga H2O dan sejenisnya. Dan jika kita perhatikan, coba perhatikan penciptaan HP. HP itu pasti ada yang menciptakan kan? Begitu keterbatasannya. Dan ketika HP itu diciptakan, kalian yakin bahwa dia itu memiliki panduan, juga memiliki buku panduan. Seperti juga kita manusia memiliki buku panduan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jika kita mengikuti buku panduan itu dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, pasti kita akan mendapatkan keberkahan dari hidup kita. Begitu juga HP, jika kita menggunakan HP itu dengan mengikuti buku panduan yang telah diciptakan oleh penciptanya, pasti HP itu akan bertahan lama dan akan awet. Begitu juga sang pencipta yang sebenar-benarnya. Dan seperti yang kalian dengar, ini sudah mau buka puasa, dan tetap semangat menjalankan puasanya. Dan semoga di bulan puasa ini kita makin diberikan kesehatan dan makin kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, maka dari itu rajinlah kita membaca Al-Quran, juga baca artinya dan mengamalkan isinya. Oke, mungkin itu saja. Semangat berpuasa dan selamat menjalankan puasa kedepannya. Semoga makin baik lagi. Oke, simak intronya. Ciao.